Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan bahas dan belajar bersama mengenai pengorganisasian kurikulum. Dengan saya sendiri, Anissa Fajariah, dan keempat teman saya, Melanie Anggraini, Olvia Fahira, Anastasia, dan Penny Oktaniasari. Pembahasan pertama, kita akan bahas apa itu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau penyusunan bahan pembelajaran yang akan dipelajari dan disampaikan kepada peserta didik, yang berarti struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Tujuannya mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan ajar, mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, dan mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Selanjutnya, ada beberapa bentuk organisasi kurikulum seperti Spartan Subject Curriculum. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti subjek kurikulum bertujuan agar mengenal hasil-hasil kebudayaan dan tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang diperoleh terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada pola Spartan Subject Curriculum. Ada IPA, IPS, sejarah, bahasa, agama, geografi, dan biologi. Merupakan pelajaran terpisah-pisah secara tersendiri. Mereka satu-satu tidak menyatu dan tidak terintegrasi. Correlate Curriculum adalah pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Manfaat Correlate Curriculum: yang pertama, menambah minat siswa; yang kedua, pengertian siswa tentang sesuatu menjadi lebih dalam; yang ketiga, korelasi memajukan pengetahuan pada siswa; dan yang keempat, memungkinkan siswa menggunakan pengetahuannya dengan lebih fungsional. Pola Correlate Subject Curriculum, di mana antara dua mata pelajaran dihubungkan secara insidental atau kebetulan. Suatu pokok bahasan diperbincangkan dalam berbagai mata pelajaran, dan beberapa mata pelajaran disatukan dengan menghilangkan batas masing-masing. Selanjutnya, terdapat Integrated Curriculum. Integrated Curriculum yaitu meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhannya. Secara sinonim, yaitu perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih. Melalui integrated curriculum, pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah untuk memecahkan sebuah masalah. Dengannya, anak diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Meniadakan batas-batas antar mata pelajaran diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, suatu kesatuan yang bulat. Yang kedua, ada menerobos batas-batas mata pelajaran. Yang ketiga, didasarkan atas kebutuhan siswa. Yang keempat, didasarkan pada pendapat-pendapat modern cara pengajaran. Yang kelima, ada memerlukan waktu yang panjang. Yang keenam, memajukan perkembangan sosial siswa. Manfaat dari integrated curriculum yang pertama adalah segala bahasan yang dibicarakan sangat bertalian erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan ide demokrasi, di mana siswa dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab sendiri. Pola integrated subject curriculum adalah sebagai berikut. Seperti terdapat agama di tengah, yaitu dia menjadi pusaran, dan sejarah, biologi, bahasa, geografi, fisika, dan ekonomi ini saling berintegrasi dengan agama. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama,
Setiap jenis organisasi kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, semua jenis organisasi kurikulum tidak perlu dipandang bertentangan. Lalu selanjutnya ada pengintegrasian tema. Yang pertama, yaitu pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu, merupakan model pembelajaran terpadu yang menautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Yang kedua, pengintegrasian beberapa disiplin ilmu, merupakan model pembelajaran terpadu yang menautkan antar disiplin ilmu yang berbeda. Yang ketiga, yaitu pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu, merupakan model pembelajaran terpadu yang paling kompleks, karena menautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Ada 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum. Yang pertama, pengintegrasian kurikulum di dalam disiplin ilmu. Terdapat beberapa model, antara lain the fragmented model, the connected model, and the nested model. Yang kedua, pengintegrasian kurikulum beberapa disiplin ilmu. Terdapat beberapa model, antara lain squared model, shared model, webed model, treated model, and integrated model. Yang ketiga yaitu pengintegrasian kurikulum di dalam dan beberapa disiplin ilmu. Terdapat 2 model, yaitu immersive model and networked model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.